أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maka dengan nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin, hendaknya mereka selalu ingat kepadanya, baik dalam hati maupun dengan lisan, dengan jalan tahmid, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, dengan tasbih, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, dan membaca Al-Quran dengan jalan memikirkan alam ciptaannya untuk mengenal, menyadari, dan meresapkan tanda-tanda keagungan, kekuasaan, dan keesaannya. Apabila mereka selalu mengingat Allah, Dia pun akan selalu mengingat mereka pula. Hendaklah mereka bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya dengan jalan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya, dan dengan jalan memuji serta bertasbih dan mengakui kebaikannya. Di samping itu, janganlah mereka mengkufuri nikmatnya dengan menyia-nyiakan dan mempergunakannya di luar garis yang telah ditentukannya. Marilah kita perdalam untuk membiasakan zikir pagi dan petang. Diibaratkan tanpa zikir, manusia ibarat ikan tanpa air. Apa jadinya jika ikan tanpa air? Begitu pula yang terjadi pada jiwa manusia tanpa dzikir. Jiwanya akan mati, hatinya menjadi gersang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang-orang yang tidak berzikir kepadanya ialah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ibarat ikan tanpa air. Setiap
Hembusan nafas adalah nikmat Allah yang tak ternilai harganya. Karena itulah mengingat Allah atau dzikrullah hendaknya sebanyak hembusan nafas. Imam Nawawi 631 sampai 676 Hijriah menulis kitab khusus bab dzikir yang berjudul Al-Adhkar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Tokoh dakwah lainnya dari Mesir, Hasan al-Banna 1906 sampai 1949 menulis kumpulan doa dan dzikir pagi petang berjudul Al-Ma'surat. Dzikir ini bisa dibaca setelah sholat subuh dan setelah sholat asar atau maghrib. Berikut ringkasan dari Al-Ma'surat disertai sekelumit keutamaannya. 1. Surat Al-Fatihah sebagai dialog Allah dengan hamba. Hendaknya kita membaca Al-Fatihah dengan tempo baik dan tenang. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi solat antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta. Apabila hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hambaku memuji aku. Apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, hambaku mengulangi pujian untukku. Apabila hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkan aku. Dalam riwayat lain, Allah berfirman, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Begitu seterusnya hingga akhir surat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim dan yang lainnya. Yang kedua, ayat-ayat pilihan di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai 5, ayat 255 ayat kursi, dan 256 sampai 267. Kemudian 3 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, 284 sampai 286. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan salat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Ubay bin Ka'ab
Wahai Ubay, wahai Abul Mundir, sebutan Ubay bin Ka'ab, apa kamu mengetahui ayat apakah yang paling agung dalam Al-Quran yang ada padamu, yang kamu hafal? Ubay kemudian membaca ayat kursi. Lalu Rasulullah menepuk pelan-pelan dadanya seraya bersabda, demi Allah, ilmu akan menjadi kesenangan bagimu, wahai Abul Mundir. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketiga, 3 surat paling akhir, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, katakanlah, Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, pada sore hari dan pagi hari 3 kali, maka hal itu telah mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keempat, zikir pagi dan petang. Jika pagi membaca asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur 3 kali. Kami berpagi hari dan berpagi hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya tempat kembali. Jika sore membaca amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir 3 kali. Kami bersore hari dan bersore hari pula kerajaan milik Allah. Segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan melainkan Dia, dan kepadanya tempat kembali. Yang kelima, zikir pujian yang sangat agung pahalanya. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik 3 kali. Ya Rabb, bagimu segala puji sebagaimana seyuknyanya bagi kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu. Kemudian yang keenam, zikir agar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula 3 kali. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Rasul menjelaskan siapa saja yang mengucapkan
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Niscaya surga itu wajib untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketujuh, yaitu membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada di atas janji-Mu. Semampuku, aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatanku. Aku mengakui banyaknya nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Dibaca 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan pada siang hari dan meyakininya lalu dia mati pada hari itu sebelum waktu petang, maka dia termasuk penghuni surga. Dan siapa saja mengucapkan pada malam hari dalam keadaan meyakininya lalu dia mati sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.